Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Bu Siti, apa kabar, Bu? Baik. Sehat, Bu? Alhamdulillah. Ibu apa kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Itulah yang kita harapkan, Bu ya. Iya. Kesehatan itulah yang kita ini kan Alhamdulillah, Bu. Sehat, Bu. Oke. Silakan, Bu. Baik. Sehat juga, Bu ya? Sehat, alhamdulillah. Oh, nambah cantik ibu kita Ah, ini. Bu. Alhamdulillah. Iya, sekarang. Sama dengan Ibu juga. Iya, amin, amin, amin. Iya. Lancar tadi, Bu ya, perjalanannya ketika Lancar ibu, alhamdulillah. Tadi kami naik travel, kan. Gitu. karena lumayan jauh ya, Bu ya. Iya, Di sini 1 jam ya, Bu ya. 1 jam. Ketika kami Iya. bangun, Bu, di desa ini namanya, Bu. Iya bu, ini waktunya juga dibagi-bagiin bu ya. Iya. Jadi gini bu ya, Iya. kedatangan saya ini mau sedikit bertanya-tanya Iya, boleh, tentang Bu. keadaan sekarang kita, ya. Apa yang saya tanyakan nanti kan ibu bisa ini kan. Iya, Bu. Oke. Siap, Bu. Nanti di apa yang pengen Ibu tanyakan atau informasi apa yang ingin Ibu dapatkan, saya akan secara luas saya akan informasikan, Bu. Oke, kita mulai bu ya. Boleh, Bu? Di sini saya mau bertanya dulu tentang anak-anak. Gimana anak-anak kita, anak-anak didik kita bu? Anak didik, alhamdulillah, Bu. TK Matang Sari ini peserta didiknya untuk tahun ini lebih banyak dari tahun kemarin. Alhamdulillah, anak didik sekarang ini sehat walafiat, Bu. Jadi bertambah ya bu ya. Bertambah, Ya, alhamdulillah. alhamdulillah. Nah, sekarang kalau gurunya gimana itu bu? Alhamdulillah kalau guru TK Matang Sekali ini sehat walafiat, walaupun Ya. kemarin sedikit kita terkena kabut asap Ya. sehingga ada kurang lebih 2 minggu itu jadwal belajar diundur. Ya. Alhamdulillah sekarang keadaan sudah kembali normal kembali, Bu. Oke. Iya bu ya, kita sempat ini ya kemarin ya daring ya. Iya. Karena kabut. Kabut asap. Di sini ada yang mau ditanya lagi tentang rombel bu ya. Ada berapa jumlah rombel kita ini bu ya? Kalau TK Matang Sari ada 10 rombel, Bu. Ya. Kelompok B-nya ada 7, kelompok Ya. A-nya ada 2. Terus kita ada usia KB, playgroup ya, Bu ya. Oh ya. 1 rombel yang usianya 3 tahun. 3 tahun itu bu ya. Iya. Untuk Playgroup. grupnya Iya. ya. Oke. Ngomong-ngomong, ibu baru pulang dari BIMTEK. Apa ya bu ya? Oh iya, Bu, kemarin sore alhamdulillah saya baru pulang dari BIMTEK Pendidikan Inklusi, Bu, di Kabupaten Muara ini. Yang ternyata hasilnya itu menguatkan bahwa seluruh satuan pendidikan itu harus menerima apapun keadaan anak. Anak ABK tuh harus diterima. Jadi tidak semuanya harus diberikan kepada SLB. Ya. Ya, jadi kalau ada orang tua mau menyekolahkan anaknya ke tempat kami, TK Matang Lestari, walaupun keadaannya ABK itu kami wajib menerimanya. Ya. Jadi dia tidak ada perbedaan ya bu? Iya, sekolahnya, benar, Bu. Ya, Iya. oke. Cuman di sana ada kurikulum khususnya nanti Oh, kalau iya. kita sudah menerima anak ABK, jadi kurikulumnya ada tersendiri nanti. Jadi anak-anak itu bergaul sama anak-anak yang biasa. Iya, anak yang Tapi masalah kurikulumnya memang dia ada sendiri. benar sekali, Bu. Oke, Iya. ya, iya. Itu hasil dari. Jadi untuk ke depan kita sudah tahu bahwa kalau ada anak yang mau sekolah, anak yang kurang itu ya, Bu, ya, Iya. istilahnya ya, jangan tidak diterima bu ya. Benar, Bu. Nah, karena itu sudah BIMTEK, sudah menambah ilmu untuk ke masalah inklusif. Jadi insya Allah untuk ke depan kalau ada anak-anak kita yang mau sekolah tidak ada halangan untuk kita ya. Iya, Bu. Apakah di sekolah kita punya anak? Sudah ada, Bu. Sudah Nah, ada, jadi ya. sebenarnya walaupun sebelum saya mengikuti pendidikan inklusif, memang setiap tahun ada saja anak yang ABK yang ke sini. Atau kalau Iya. sekarang kita PDBK ya, Bu ya. Ya, Peserta didik berkebutuhan khusus itu ada, walaupun cuma 1 orang dan setiap tahunnya itu macam-macam, Bu. Khususnya itu anak-anak yang spesial ya, Bu ya. ya, oke. Jadi gimana Bu kira-kira ada kendala tidak untuk di sekolah, kendala gurunya atau dari murid-muridnya? Oh iya, kalau kendala itu setiap tahun itu pasti ada kendalanya, Bu ya, walaupun berbeda-beda. Tapi kalau untuk di tahun ini Ya. untuk peserta didik kita itu sekarang
proses bukan? Bukan, masih ada yang belum S1. Karena kebetulan juga yang belum S1 tuh Bu, usianya sudah 50 tahun ke atas, 45 tahun ke atas Bu. Jadi iya. keinginan untuk S1 itu Sudah menurun. Sudah menurun. Ah. Benar. Itu mungkin kendala yang selalu Iya. ada di TK kalau untuk background pendidikan gurunya. Karena kalau 50 tahun ke atas itu kalau kita ikut S1 sudah berapa umur bertambah? Iya, Ya. 55 Bu, kalau 5 tahun. Jadi hampir mendekati pensiun Pensiun, ya. iya. Tapi bagaimana cara kita menyikapinya sebagai kepala sekolah itu ya dengan guru-guru yang belum selesai S1. Iya. Itu kendalanya Bu ya. Kalau murid-muridnya gimana Bu? Kalau murid-muridnya kita kalau asalnya masih seperti tahun-tahun sebelumnya Bu, dari berbagai jenis daerah sekitar. Nah, dari desa-desa sekitar. Jadi ini TK kita ini kan memang milik perusahaan ya Bu ya, milik PT TEL. Jadi untuk peserta didiknya itu berasal dari karyawan PT TEL, tapi juga berasal dari desa-desa sekitar Bu. Nah, jadi tidak khusus untuk karyawan saja, kita melayani dari masyarakat sekitar juga. Untuk umum ya Bu ya. Umum juga, ya. Tidak terikat untuk anak-anak yang Karyawan saja. karyawan di sini Benar saja. sekali, ya. Ya. Jadi dengan kita memberi peluang untuk di luar, di lingkungan luar, berarti kita tidak terikat dengan perusahaan dan kita juga kan tergantung dari dana bosnya. Ya, BOP. BOP. Ya. Ya. Kalau muridnya dikit, BOP-nya dikit. Iya. Oke. Ya. Jadi itu kendala gurunya, kendala murid-muridnya, ya oke. Ibu, sekolah kita sudah memakai kurikulum Merdeka, ya Bu ya. Iya, Bu. Oke. Sekarang, alhamdulillah Bu ya. Nah, sudah berapa tahun? Baru tahun ini Bu. Baru tahun ini. Jadi semenjak sekolah kita itu ikut menjadi sekolah penggerak angkatan 3. Jadi alhamdulillah Bu, sekolah kita terpilih menjadi sekolah penggerak angkatan 3 di Kabupaten Muara Enim. Amin. Di Kabupaten Muara Enim hanya ada 3 Bu sekolah penggerak untuk TK-nya. Iya. TK YWKA, TK kita Lematang Lestari, sama TK Pembina Gelombang. Oh, yang di Gelombang itu ya Bu ya. Iya. Jadi sejak kita Ibu Wani. Iya. Jadi sejak kita ikut sekolah penggerak, alhamdulillah kita sudah mulai menerapkan kurikulum Merdeka di sekolah ini. Jadi mulai tahun ajaran ini Bu. Tahun ajaran ini ya Bu. Iya, ya? benar Oke. sekali. Nah, gimana Bu? Apakah dari kurikulum yang lama dengan yang sekarang kira-kira enak yang mana Bu? Kalau ditanya enak nggak enak sih sebenarnya sama saja ya Bu ya. Oh, Bagaimana kita menerapkannya ke anak-anak, ya. bagaimana menerapkannya guru menerapkan itu kepada peserta didiknya. Iya. Iya. Kalau soal tanya enak nggak enak sih sebenarnya sama saja Ya, ya. Kurikulum ke-13 Iya. kembali ke kurikulum Merdeka. Ya, sebenarnya enak semua kan? Iya. Ya, Kalau kita menguasai Bu enak semua. Tergantung dari gurunya. Iya. Gitu ya. Dan apakah ada perbedaannya Bu antara kurikulum lama dengan kurikulum baru ini? Kalau perbedaan secara signifikan saya pikir nggak terlalu ya Bu ya. Cuma kalau yang kami rasakan untuk di TK, Ya. karena kan kurikulum Merdeka ini kan merdeka mengajar, merdeka bermain ya kalau anak-anak di TK ini. Nah, untuk di K13 dulu itu Bu temanya itu sudah ditentukan sama pemerintah. Nah, misalnya semester 1 ada tema diriku, dan seperti itu Bu ya, lingkunganku. Tapi kalau di kurikulum Merdeka, sekolah itu bebas menentukan topiknya sesuai dengan karakter sekolahnya masing-masing. Sekolah, Nah, cuma di sini kita mengacu ke capaian pembelajaran. Jadi capaian pembelajaran memang sudah ditentukan oleh pemerintah, tapi kita bisa bebas untuk menentukan topiknya nanti. Jadi karakter sekolah itu sangat menentukan bagaimana karakter sekolah itu yang diangkat di topik-topik pembelajarannya. Itu bedanya kalau bagi kami PAUD yang kami rasakan. Terus di kurikulum Merdeka ini juga pembelajaran itu berpusat sama anak. Kita menyalurkan minat dan kebutuhan anak. Jadi guru itu memang benar-benar sebagai fasilitatornya. Ya. Iya. Jadi di sini berarti gurunya harus banyak pengetahuan. Iya, harus kreatif Bu. Harus kreatif. Iya, harus kreatif mengolah pembelajaran Iya.
menyalurkan seluruh minat anak yang ada di kelas itu. Iya. Jadi harus kreatif. Jadi kalau di TK itu harus banyak beraneka media pembelajarannya, alat pembelajarannya, kegiatannya pun bisa beraneka, Bu. Iya. Tidak seperti di K13. Kalau K13 kan mungkin satu kegiatan untuk seluruh anak. Iya, bisa. Kalau sekarang ini karena Merdeka tadi bisa ada beberapa kegiatan dan anak sih bisa memilih kegiatan apa yang dia suka. Iya, seperti itu. Sesuai dengan Merdeka ya. Iya, Merdeka. Bebas kita. Iya. Bisa memilih. Iya. Anak juga di kelas tuh bebas merdeka dia bermain, mau bermain apa kan. Jadi kita memang harus benar-benar sekolah itu harus benar-benar menyiapkan peralatan pembelajaran, ada permainannya, tapi tetap kita berdasarkan aset yang kita punya. Jadi ibaratnya tuh kita dengan adanya yang diinginkan anak, kita sudah tahu karakter anak nanti, sudah tahu keinginan anak tadi apa yang dimilikinya. Kalau kayak bangunan kan balok yang dimain-mainkannya, mungkin nanti kayak kalau sudah dewasa mungkin dia menjadi seorang arsitek ya, Bu ya. Bangunan, jadi Iya. pimpinannya kan gitu. Iya. Oke. Itu yang dimaksud dengan kurikulum Merdeka tadi. itu ya, Bu, ya. Ini Bu, bagaimana masalah buku pegangan siswa? Apakah mereka sudah punya semua? Oh, kalau di TK, Bu, mungkin kalau di SD pakai buku pegangan ya, Bu ya. Ya benar. Nah, kalau di TK kami tidak ada buku pegangan seperti itu. Karena kan TK ini kan bermain. Bermain, jadi yang ada itu kan berbagai peralatan permainan seperti balok-balok tadi. Kemudian ada juga permainan seperti bola, puzzle. Nah, seperti itu kami perbanyak. Jadi kalau buku pegangan khusus untuk anak-anak itu kami tidak ada. Paling ada buku cerita di sini, Bu. Ya, buku-buku cerita memang itu kami perbanyak. Dan untuk kalau ya, iya, untuk apa namanya? Untuk mewarnai. Istilahnya tuh mewarnai. Iya. Jadi di sini kami memperbanyak buku cerita, Bu. Jadi buku cerita di sini supaya anak-anak tadi literasinya bisa kita kenalkan. Walaupun mereka kan memang belum bisa membaca, tapi kan tetap awal membaca itu mengenal simbol-simbol yang ada di buku cerita ya, Bu ya. Kalau seandainya dia mewarnai kelinci kan, dia diwarnainya tapi dia tahu bahwa gambar ini gambar kelinci. Jadi bawahnya ada tulisannya kelinci. Jadi dia melihat simbol-simbol itu. Iya. Jadi mereka tuh melihat dengan simbol itu atau melihat dengan gambar yang ada yang diwarnainya itu. Benar, Bu. Jadi kalau buku-buku khusus kayak di SD itu tidak ada ya. Itu bedanya. Kalau kami kalau SD itu kan buku kelas 1 dengan kelas 4. Iya, ada, Bu ya, mata pelajaran karena kan SD itu ya, Bu ya. Lanjut, Bu ya. Iya, Bu. Apakah Ibu sudah pernah ikut BIMTEK IKN? Ya, jadi kalau BIMTEK IKN itu pernah kita ikuti di Dinas Kabupaten Muara ini, Bu. Baik saya maupun guru itu pernah ikut BIMTEK IKN. Terus selain itu juga, Bu, pada saat kita awal-awal ikut sekolah penggerak, itu kita punya tim komite pembelajaran. Saya beserta 2 orang guru itu kita sudah dilatih 1 bulan, Bu, untuk mengenal kurikulum Merdeka itu. Dan pada saat itu kami dipandu oleh seorang fasilitator. Nah, sampai saat ini pun sekolah kita masih dipandu oleh seorang fasilitator, Bu, dalam menerapkan komite pembelajaran, menerapkan kurikulum Merdeka. Itu guru kita sendiri ya, Bu ya? Iya, guru kita sendiri, Bu. Enak, Bu, kalau sudah guru kita sendiri kan? Iya, jadi tidak jauh-jauh lagi kita nggak manggil dari luar atau dari mana kan? Ya, dan alhamdulillah juga, Bu, TK kita memiliki 1 orang guru penggerak. Oke. Jadi ada ya, Bu. Ada guru penggerak. Jadi guru penggerak ini di sini memang dia juga memberikan bagaimana tentang kurikulum Merdeka itu pada rekan-rekan yang ada di TK Lematan Lestari ini. Iya. Sering guru kita diundang keluar. Ya, Bu, untuk kemarin kita baru melakukan penimbasan mengenai kurikulum Merdeka untuk tingkat kecamatan, Bu. Jadi PKG, melalui kegiatan PKG. Ya. Jadi kita memang baru kurang lebih 3 bulan, Bu ya. Tapi kita sama-sama menguatkan, mengajak PKG di sini, Bu. Alhamdulillah, Bu.
kita untuk kegiatan P5, Iya. apa saja yang sudah Ibu lakukan di sini? Untuk P5 kemarin kan kita ngambil tema Aku Cinta Indonesia. Jadi sebelum kita menentukan tema itu, TK kita ini sudah membentuk tim perancang P5. Nah, jadi saya membentuk tim perancang P5 di mana anggotanya itu guru penggerak tadi, kemudian komite pembelajaran, kemudian ada perwakilan dari setiap kelompok A dan kelompok B. Jadi 5 orang inilah tim perancang P5 ini yang memperdalam mengenai P5. Kemudian mereka mulai menyusun untuk rancangan P5 tadi. Setelah itu, setelah hasil dari kolaborasi tim perancang P5 ini, mereka men-share atau membagi kepada teman-teman dalam forum komunitas belajar. TK Lematan Lestari ini sudah membentuk komunitas belajar, Bu. Komunitas belajar kita ini kita bentuk bulan Agustus kemarin. Baru kemarin kita bentuk yang memang secara semi. Sebenarnya waktu di zaman-zaman sebelumnya kita emang sering teman-teman ini selalu mengadakan diskusi-diskusi, tapi tidak terdokumentasi, Bu. Dan belum ada pengurusnya. Sekarang ini setelah kita mendapatkan pengetahuan tentang komunitas belajar, jadi sekarang ini memang kami bentuk, ada pengurusnya, ada namanya, kan jadi di sana ada bagian-bagiannya ya. Iya. Jadi teman-teman ini, Bu, melalui komunitas belajar inilah belajar mengenai kegiatan kurikulum merdeka, salah satunya mengenai P5. Ya, jadi P5 ini kita ambil tema Aku Cinta Indonesia yang kita kaitkan dengan HUT RI. HUT RI kemarin ya, Bu, ya. Iya, jadi di sini P5 ini kita anak-anak di sini kita ajak untuk mengenal tentang Indonesia. Nah, jadi bagaimana lambang negaranya, kemudian bagaimana cerita daerahnya, sampai akhirnya kita mengajak anak-anak ini ciri khas yang dilakukan pada saat lomba, pada saat kita memperingati HUT RI. Salah satunya adanya lomba bidar. Karena kita kan di Desa Bandung Ayu, jadi ada kegiatan lomba bidar yang sering dilakukan oleh masyarakat di sini. Jadi anak-anak di sini sudah sering sekali melihat lomba bidar. Nah, berdasarkan kesepakatan dengan anak-anak, akhirnya mereka ingin membuat perahu bidar. Jadi P5 kita sini membuat perahu bidar. Selama ini anak kan melihat bidar bener-beneran. Sekarang ini membuat miniatur perahu bidar. Jadi anak-anak diajak untuk bersama membuat perahu bidar. Kemudian pada saat klimaksnya itu ada acara puncaknya, itu pameran hasil karya anak. Salah satunya perahu bidar itu yang kita pamerkan kepada orang tua, kepada yayasan, kepada bunda pam desa. Jadi mereka melihat, anak juga yang kami ajak untuk memamerkan apa yang mereka buat tadi. Bahkan anak juga menceritakan bagaimana tahapan-tahapan membuat perahu bidar tadi. Itu P5 yang sudah kami lakukan, Bu. Jadi memang P5 ini, Bu, kolaborasi sekali, Bu. Bukan hanya kami. Jadi guru, kepala sekolah, ada orang tuanya, kemudian melibatkan yayasan, melibatkan bunda pom desa, tentunya pengawas dalam hal ini, ya. Jadi memang kolaborasinya terlihat sekali, Bu, di kegiatan P5 ini. Dan anak-anak juga itu sangat antusias pada saat mereka membuat perahu bidar. Kenapa? Karena mereka sering melihatnya. Sering melihatnya. Dan juga pada saat membuat perahu bidar kami juga melibatkan orang tuanya, Bu. Jadi kerjasama bersama anak dan orang tua untuk membuat perahu bidar tersebut. Jadi rame, Bu, untuk acaranya. Iya, alhamdulillah. Itu ada gambar apa namanya? Dokumentasinya. Iya, ada semua dokumentasinya. Sempat itu, Bu. Iya, Bu. Siapa tahu anak-anak mau lihat, orang tuanya. Kalau ada tamu-tamu yang mau melihat P5-nya, kita ada dokumentasinya. Kalau gitu, mari kita ke kelas untuk melihat kegiatan pembelajaran di kelas kami, Bu, ya. Oke, Bu, silakan.